Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Osman Ogi. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengklik video ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like dan share jika rekan-rekan semua merasa informasi ini sangat bermanfaat untuk orang banyak ke depannya. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai perekrutan P3K di tahun 2021 mendatang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada tahun 2021 itu ada seleksi atau seleksi P3K dan juga CPNS. Cuma untuk formasi guru semuanya dialihkan ke P3K. Yang video kali ini saya akan bahas mengenai berapakah besar gaji P3K yang akan didapat peserta setelah lulus atau setelah menjadi P3K nantinya. Apakah lebih besar dari PNS? Mari kita simak video ini bersama-sama. Yang pertama kali saya akan bahas mengenai jenjang golongan P3K berdasarkan jenjang pendidikan, di mana prinsip besaran gaji dan tunjangan P3K disebutkan di Surat Menteri Keuangan bernomor S-952-MK.02-2019, di mana dijelaskan bahwa gaji P3K dikonversikan dari gaji pokok PNS berdasarkan golongan ruang masa kerja menjadi golongan 1 sampai 17 dengan masa kerja maksimal 33 tahun ditambah faktor pajak 15%. Adapun konversi gaji P3K ke dalam golongan 1 sampai 17 menggunakan pendekatan jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan yang pertama adalah sekolah dasar, mulai dari golongan 1. Kemudian yang kedua adalah sekolah lanjutan tingkat pertama, SLTP atau sederajat, mulai dari golongan 4. Kemudian yang ketiga, sekolah lanjutan tingkat atas, SLTA atau diploma 1 atau sederajat, mulai dari golongan 5. Jenjang pendidikan diploma 1 mulai dari golongan 6. Diploma 3 mulai dari golongan 7. Sedangkan untuk S1 atau diploma 4 mulai dari golongan 9. Sedangkan untuk S2 mulai dari golongan 10 dan untuk S3 mulai dari golongan 11. Nah, ini adalah konversi golongan atau ruang gaji P3K. Sebagaimana kita ketahui, yang tabel yang sebelah kiri ini, yang kolom ini golongan atau ruang PNS, ini merupakan golongan untuk PNS yang apabila rekan-rekan nantinya mengikuti CPNS, tentunya misalnya rekan-rekan mulai dari SMA yaitu golongan 2A. Nah, kalau untuk golongan P3K, kalau SMA berarti dia golongan 5. Berarti kalau untuk PNS linear dengan golongan 5 untuk P3K, 2A untuk PNS. Dan apabila rekan-rekan mengikuti CPNS nanti di S1 tentunya golongan 3A. Nah, untuk linear dengan P3K yaitu golongan 9. Nah, ini adalah konversi golongan atau ruang gaji P3K dibandingkan dengan ruang PNS, maksudnya golongan PNS dan golongan P3K. Bisa rekan-rekan lihat sendiri di video ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah gaji dan tunjangan P3K. Dalam pengaturan besaran gaji P3K, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di mana di dalam Perpres ini, yaitu pada pasal 2 ayat 2, bisa kita lihat P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Nah, berarti untuk gaji P3K itu diberikan berdasarkan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan. Adapun gaji yang akan diperoleh P3K berdasarkan masa kerja golongan, yaitu P3K lulusan SLTA atau diploma 1 atau sederajat golongan 5
dengan masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.325.600 sampai dengan Rp3.879.700. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun. Sedangkan untuk P3K lulusan D2 yaitu golongan 6 dengan masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.539.700 sampai Rp4.043.800. Sedangkan masa kerjanya maksimal 33 tahun. Dan untuk P3K lulusan D3 golongan 7 dengan masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.647.200 sampai dengan Rp4.214.900. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun. Dan untuk P3K lulusan S1 atau D4 golongan 9 dengan masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.966.500 sampai dengan Rp4.872.000 dan masa kerja maksimal 32 tahun. Sedangkan untuk lulusan P3K S2 yaitu golongan 10 dengan masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar Rp3.091.900 sampai dengan Rp5.078.000 dengan masa kerja maksimal 32 tahun. Dan yang terakhir adalah P3K lulusan S3 yaitu golongan 11 dengan masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar Rp3.222.700 sampai dengan Rp5.292.800 dengan masa kerja maksimal 32 tahun. Nah, itulah besaran gaji yang diterima oleh pegawai P3K apabila lulus seleksi di tahun yang akan datang. Dan bisa kita lihat sendiri gaji yang diberikan oleh pemerintah itu cukup besar. Sehingga mari kepada rekan-rekan semua guru honorer, persiapkan diri kita dari sekarang agar kita bisa menjadi salah satu di antara 1 juta formasi yang dibutuhkan guru P3K di tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya selain gaji, P3K nantinya juga mendapatkan tunjangan, di mana P3K juga akan menerima pendapatan lain berupa tunjangan sebagaimana yang biasa diterima ASN dengan status PNS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 yaitu pasal 4 ayat 2. Di sini bisa kita lihat tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang pertama tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Nah, yang membedakan mungkin dari PNS adalah kalau P3K itu tidak ada tunjangan pensiun. Ya, hanya itu yang membedakan. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian yang terutama guru honorer, mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi seleksi P3K tahun 2021 mendatang. Semoga dengan pengabdian kita selama ini sebagai guru honorer akan terbalaskan atau terjawab dan tercapai keinginan kita menjadi abdi negara melalui seleksi P3K. Itulah informasi yang dapat saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya minta bantu kepada rekan-rekan semuanya. Apabila belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga share jika informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sekian dari Usman Ogi. Salam sahabat Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.